Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Saya akan membahas apa itu sistem informasi manajemen dan apa itu sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas elemen dan atau komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah definisi informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang dapat diproses lebih lanjut yang memiliki nilai dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalamnya dengan melakukan perencanaan, pengendalian yang diakhiri dengan pengambilan suatu keputusan. Jadi, definisi sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu atau terintegritas untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen, baik itu keputusan-keputusan rutin maupun keputusan strategis. Keputusan-keputusan rutin ini adalah keputusan yang berjangka pendek, misalnya itu biaya gaji yang dikeluarkan oleh SDM. Sedangkan keputusan strategis adalah keputusan berjangka panjang. Jangka panjang di sini ditentukan oleh pimpinan, di mana keputusan strategis berjarak 5 tahun ke depan, misalnya itu mengenai inovasi. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen diantaranya mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Selanjutnya, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai atau user. Yang terakhir, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan koran dari transaksi yang terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang piramida sistem informasi manajemen. Yang pertama terdiri dari lapisan dasar, yaitu informasi dalam pengolahan transaksi. Penjelasan ini mengenai status dan keterangan mengenai proses transaksi terjadi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, terdiri atas sumber informasi di dalam mendukung operasional manajemen sehari-hari. Kemudian lapisan ketiga atau disebut dengan lapisan menengah, terdiri atas sumber daya informasi dalam membantu sebuah perencanaan praktis serta pengembalian keputusan dalam manajemen. Kemudian yang terakhir ada lapisan puncak atau disebut manajemen tingkat atas, terdiri atas sumber daya informasi yang bertujuan mendukung sebuah perencanaan serta perumusan suatu kebijakan oleh manajemen puncak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi tersebut dapat diperoleh, diterima, diproses, dan diteruskan dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan suatu metode yang menjadi acuan terhadap pemanfaatan informasi yang ada di sekitar organisasi, yaitu sistem informasi manajemen. Baik, di sini saya akan membahas tentang komponen pembangunan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras adalah suatu komponen sistem informasi manajemen yang mutlak diperlukan. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga ada prosedur dan pedoman. Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Kemudian yang keempat ada model manajemen, digunakan untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan di personal
Manajemen informasi sebagai sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. 1. Pengaruh ekonomi internasional, di mana pembeli melakukan pembelian barang dan jasa di negara-negara yang mata uangnya memiliki nilai-nilai yang paling benar. Yang kedua, persaingan dunia. Sekarang ini, perusahaan besar maupun kecil tidak lagi bersaing dalam wilayah negaranya sendiri, tetapi persaingan dalam skala dunia. Yang ketiga, kapasitas teknologi yang semakin meningkat. Sekarang ini banyak peralatan teknologi dijumpai dalam bisnis, contohnya barcode scanner di pasar swalayan dan robot-robot industri. Yang keempat, batas waktu yang singkat. Sekarang ini yang berhubungan dengan operasi bisnis dilakukan secara lebih cepat. Contohnya, pabrik pembuat jadwal pengiriman material agar cepat patok. Yang kelima, kendala-kendala sosial. Keputusan-keputusan harus didasarkan pada faktor-faktor ekonomi, seperti keputusan perluasan pabrik, keputusan produk baru, dan keputusan tempat penjualan baru. Itu fungsi keuangan untuk menganalisis keuangan dan biaya perencanaan kebutuhan modal perkiraan kebutuhan. Yang kedua, fungsi sumber daya manusia untuk perencanaan kebutuhan pegawai, pelaksanaan operasi dan keputusan teknologi. Yang ketiga, fungsi jasa informasi untuk perencanaan sistem informasi, analisis biaya yang kurang efektif. Yang keempat, fungsi pabrik untuk perencanaan dan penjadwalan produksi, analisis dan pengendalian biaya. Yang kelima, fungsi pemasaran untuk ramalan perencanaan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nopal Munandar, nomor induk mahasiswa 320-318-0124, kelas akuntansi E. Di sini saya akan menerangkan tentang evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi atau electronic data processing, melaksanakan aplikasi akuntansi ini. Aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen, integrasi manusia dari guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Yang ketiga adalah sistem penunjang keputusan, yaitu sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Yang keempat adalah office automation, yaitu semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kelima adalah sistem pakar, yaitu merupakan program komputer yang berfungsi seperti manusia, yaitu memberi komunikasi kepada pemakai mengenai cara-cara memecahkan masalah. Dan ini adalah yang kedua adalah contohnya sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning, yaitu sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola fungsi manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. Yang kedua adalah Supply Chain Management, yaitu sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, memiliki dari pemasok, produsen, pengecer sampai konsumen akhir. Yang ketiga adalah transaksi processing system, berguna untuk memproses data dalam jumlah besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini bisa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.